Kararito harete kakiku keko kesamo genki na boku tachida ito tuarera wasit Jawa no gatonari. Sersan Mayor, jadi pangkat terakhir Edi bin Somad, veteran pejuang kemerdekaan RI asal Bekasi, Jawa Barat. Hidup di zaman penjajahan membuatnya fasih berbahasa Jepang dan Inggris. Sebelum bergabung dengan tentara Indonesia, Edi sempat menjadi Heiho atau tentara Jepang. Bertempur dia dengan Jepang, melawan Jepang, melawan Belanda, melawan sekutu. Nah itu pertempuran saya dari Tangerang, kan saya lahir Jakarta ya. Jadi dari mulai Tangerang pertempuran sampai ke Jatinegara, sampai ke Klender, sampai ke Cakung, sampai ke Bekasi, sampai akhirnya sampai ke Purwakarta. Terus-terusan itu. Dari 17 Agustus 45 sampai tanggal 27 Desember tahun 49. Siang malam. Di usianya yang 90 tahun, Edi tinggal bersama istri dan 2 anaknya di sebuah rumah sederhana di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Rumah yang telah dihuninya selama puluhan tahun ini sempat hampir roboh, hingga akhirnya mendapat bantuan renovasi dari sebuah BUMN 4 tahun silam. Ini rumah dulu terbuat dari bambu. Gentengnya genteng biasa ya. Karena musim hujan terus menerus, selama 6 bulan tuh kemarin musim hujan aja. Lama-lama bocor, gak biarin aja becek di atas, becek. Lantas lama-lama ambruk. Dampak pandemi corona dirasakan Edi. Edi yang kaki kanannya mengalami lumpuh dan pembengkakan untuk sementara waktu tidak bisa berobat. Padahal sebelumnya ia rutin berobat. Ini udah hampir ada kayak 3 tahun mah. 3 tahun ada ini. Iya. Jadi lumpuh ini. Tadinya emang nggak bisa jalan, gagah. Kalau kebetulan memang musim corona begini, terjadi saya kambuh. Saya tuh berobat harus ditunda dulu. Umpamanya kalau berobat itu nanti takutnya efek sampingnya lebih berat. Jadi lebih baik ditunda aja dulu berobatnya. Menjalani masa tuanya sebagai veteran, Edi hanya mengandalkan tunjangan pensiun dan dana kehormatan sebesar Rp1.900.000 per bulan. Terkadang uang tunjangan veterannya untuk biaya pengobatan. Meski ia mendapat asuransi kesehatan yang disubsidi negara, ia jarang menggunakannya. Dokter umum. Bukan ke puskesmas. Jadi misalnya ke puskesmas gitu, nggak cocok dah obatnya. Lebih baik kita bayar dah. Tapi obatnya lagi tidak nunggu lama-lama. Sekarang datang, sekarang dilayanin, sekarang diperiksa. Tapi kalau ke rumah sakit atau itu lama antri ke dokter, kadang-kadang sebulan 3 kali. Makanya itu kalau umpama nanti kita minta bantuan sama anak-anak gitu, ada ngasih 100 gitu. Ya kadang-kadang kalau nggak ada ya nggak jadi, jangan dulu ke dokter dah. Kalau umpama kita mau berobat, ini hari jangan belanja dah. Kita mau berobat dulu. Karena kalau kita belanja nanti kita nggak bisa beli obat gitu jadi. Meski Edi yang memiliki 7 orang anak, corona berdampak bagi ekonomi keluarganya. Terlebih 1 di antaranya mengalami keterbelakangan mental. Sementara 6 anak lainnya yang bekerja di bidang informal terdampak pandemi corona. Tapi nggak di PHK, nggak. Cuman artinya sehari masuk, sehari enggak. Kalau masuk dibayar, kalau nggak masuk nggak dibayar. Misalnya kalau sebulan misalnya cuman masuknya aturan 30 hari, cuman masuk 15 hari atau ya cuma yang 15 hari yang dibayar. Di luar pendapatannya sebagai veteran, Edi juga terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai COVID-19. Namun, bantuan hingga kini belum juga datang. April tuh ditempel ya, cuma ditempel aja. Pak maaf saya nempel ini ya tempel lah. Jangan dicabut Pak katanya. Nanti kalau dicabut dianggap mengundurkan diri. Tapi sekarang nggak ada berita apa-apa. Yang antar RT nggak ngasih apa-apa. Katanya sih nanti
Bapak bakal dapat bantuan uang, katanya 300.000, katanya selama 3 bulan. Kata anak saya gini, Pak, jangan ngarepin, jadi Arab-Arab, jadi pikiran. Kita pertanyakan saja, tidak hanya yang veteran atau yang lanjut usia ya, yang mungkin sudah didata oleh RT RW, biasanya yang data RT RW ya, atau dari kelurahan atau dari desa, ternyata udah didata tapi nggak dapat, kenapa begitu kan? Karena kami mengalokasikan kuota itu sesuai dengan usulan dari daerah juga begitu. Tim Berkas Kompas mengonfirmasi ke kepala dusun tempat Edi tinggal. Namun, setelah menghubungi lewat sambungan telepon, tim Berkas Kompas tidak mendapatkan jawaban dari kepala dusun tempat Edi tinggal. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas dalam kurun waktu 1 dekade, mayoritas responden mengungkapkan keluarga veteran hidup sederhana dan pas-pasan. Jumlahnya meningkat dari 39 menjadi 56%. Sementara responden yang mengungkapkan keluarga veteran hidup memprihatinkan turun dari 44 menjadi 22%. Terus terang saja yang memang agak memprihatinkan itu adalah veteran perang kemerdekaan. Memang umur mereka rata-rata sudah hampir di atas 50 tahun ya. Mereka juga dapat tunjangan, tapi tunjangannya berapa itu ya cukup nggak cukup. Banyak juga yang masih memprihatinkan. Nah, veteran ini justru kesejahteraan mereka rata-rata yang tahun 45 ini juga bervariasi. Tidak semuanya hidup kecukupan ya tentang jaminan kesehatan. Saya kira itu yang paling penting buat mereka. Berdasarkan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia, veteran memiliki 11 hak dasar. Tunjangan veteran dan dana kehormatan termasuk di dalam hak dasar veteran. Menyoal tunjangan bagi veteran, besarannya berbeda-beda. Ini tergantung kategori dan golongan. Untuk veteran pejuang kemerdekaan RI, tunjangan antara Rp1.750.000 hingga Rp2 juta. Sementara bagi veteran pembela kemerdekaan sebesar Rp1.750.000. Tunjangan juga diberikan bagi ahli waris veteran. Sementara dana kehormatan bagi veteran sebesar Rp938.000. Saya rasa dengan kemampuan keuangan negara, terus kemudian dengan tingkat kebutuhan dasar di negara kita. Tapi prinsipnya pemerintah tetap akan memperhatikan ya. Jadi kita lihat kan menaikkan itu ya di 2018, pasti nanti secara berkala itu akan ditinjau lagi untuk disesuaikan supaya makanya kita juga tidak ingin para veteran ini susah. Perhatian negara terhadap veteran telah dimulai pada era Presiden Soekarno dengan pembentukan Legiun Veteran Indonesia. Seiring berjalannya waktu, besaran tunjangan veteran dinaikkan dan pada masa pemerintahan SBY, veteran mendapat tambahan dana kehormatan. Tunjangan veteran juga naik pada masa pemerintahan Jokowi. Setelah tahun 80, tahun 90, apalagi tahun 2000 ini, Mbak, pemerintah mendapat banyak kemudahan dari pemerintah. Veteran mendapatkan dana kehormatan sebagai veteran. Veteran mendapat tunjangan veteran. Veteran dapat kemudahan pendidikan untuk anak dan cucu. Veteran mendapat kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Ya. Bahwa jumlahnya cukup atau tidak cukup, kita kembalikan pada pemerintah dan masyarakat. Tak lagi bertempur di medan perang, tak sedikit veteran yang tetap mencoba memegang peran. Soal kesejahteraan sajakah yang harus jadi perhatian? Kami masih ada kemampuan itu, ingin do something, ingin berbuat sesuatu bagi negara bangsa ini.